Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu Kasih, Bapak Ibu fungsional tertentu yang magang, staf bidang Barpen. Siang ini kita berkumpul guna sedikit mendapat pencerahan tentang teknis inovasi daerah yang sama-sama kita ketahui Bapak Kadis menginstruksikan agar setiap bidang menyiapkan inovasi karena dibentuk sebagai tempat inovasi dan pelaksanaan tugas masing-masing. Sebelum kita mulai menyusun dokumen inovasi bidang, kita akan mendengarkan dulu pemaparan dari Ridho yang sudah beberapa kali mengolah inovasi. Mudah-mudahan sama kita pahami. Mudah-mudahan setelah ini kita sama-sama bisa menyusun inovasi-inovasi dalam setiap bidang pekerjaan yang akan kita laksanakan sehingga pekerjaan kita itu semakin gampang dilaksanakan. Terkait juga dengan semakin berkurangnya SDM di bidang kita, sehingga membutuhkan kreativitas dan inovasi kita agar target pelaksanaan kerja dapat diselesaikan dengan lebih baik dan lebih cepat. Barangkali itu saja sedikit pembukaan dari kami. Kami persilakan, Ridho, silakan dipaparkan apa yang harus sama-sama kita pahami terkait inovasi daerah. Silakan Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kabid. Kami hormati Ibu Kepala Bidang, Bapak Ibu Kepala Seksi di bidang penempatan dan pelatihan, kawan-kawan sejawat dan rekan-rekan serta adik-adik kita semua, Bapak Ibu semua. Kami diemban untuk bagaimana mengenjot inovasi yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, sehingga kita keluarnya nanti menjadi dinas yang terinovatif. Jadi bagaimana saat ini kita menyamakan persepsi terkait dengan inovasi ini. Nah, Bapak Ibu semua, inovasi merupakan segala sesuatu, baik IT maupun non-IT, baik yang ada anggaran maupun yang tidak ada anggaran, yang memudahkan pekerjaan kita, baik itu cara pola berpikir, cara kerja maupun cara-cara lainnya yang dapat memudahkan segala sesuatu urusan serta pekerjaan kita. Bapak Ibu semua, inovasi itu sebenarnya terbagi tiga. Ada inovasi pelayanan publik, yaitu khusus untuk melayani kepada masyarakat. Yang kedua ada inovasi tata kelola perkantoran. Ini khusus untuk kita yang di dalam. Kalau kita ambil contoh untuk tata kelola perkantoran itu seperti COVID kemarin, itu kita jadikan inovasi di tahun 2021 dan 2022 ini. Nah, itu merupakan tata kelola perkantoran. Yang ketiga ada inovasi lainnya. Inovasi lainnya ini yang tidak terkait dengan urusan perkantoran dan urusan pokok kita di pelayanan publik. Seperti kalau di pekerjaan kita istilahnya bagaimana mempersingkat, atau seperti untuk kita biasanya mencuci piring jauh ke WC kita yang ada di dekat aula, kita bikin terdekat dan kita simpel, itu merupakan inovasi lainnya. Jadi intinya inovasi ini adalah segala sesuatu yang memudahkan pekerjaan kita. Jadi inovasi itu bukan kegiatan, bukan program. Jadi tapi bagaimana yang tadinya jalannya berbelok-belok untuk mencapai suatu tujuan, kita kasih jalan tol kalau bahasanya saya. Jadi lebih cepat dan lebih efisien. Nah, inovasi ini bukan juga proyek yang harus diuangkan, tidak. Jadi inovasi itu adalah cara baru atau metode baru. Inovasi ini bagaimana kita merubah mindset dalam sumber daya manusia kita. Jadi kadang-kadang kawan-kawan, inovasi ini ribet, IT harus aplikasi, tidak. Saya contohkan inovasi sederhana yang tidak memakan biaya dari
membebani anggaran daerah. Itu rumah sakit jiwa Gadut itu dia inovasinya sederhana Pak, cukup dengan lakban warna-warni. Jadi lantai ini ditempel lakban, jadi warnanya itu disesuaikan dengan ruangannya. Jadi mereka tinggal bikin pengumuman di depannya, warna merah ke bangsal ini, warna biru ke bangsal ini. Jadi itu disampaikan sekarang di 2022 ini untuk tingkat pusat. Jadi hanya sesederhana itu, tetapi banyak bermanfaat. Nah, jadi harus kita kesamakan ini dulu. Nah, dari inovasi-inovasi itu otomatis bagaimana mempermudah pekerjaan kita. Nantinya kita bikin suatu rancang bangun, merupakan itu kita bikin akta dan reformnya minimal itu 300 kata. Bagaimana sebelum inovasi ini ada dan bagaimana setelah inovasi ini ada. Selanjutnya ada tujuan, pasti kalau untuk tujuan kita menciptakan inovasi ini otomatis ada tujuannya seperti mempermudah, mempersingkat, manfaatnya apa bagi masyarakat kita, dan terakhir hasil inovasinya apa, apakah berbentuk bidlikah atau berbentuk tata kelola perkantoran yang barukah, nanti ada contohnya. Nah Bapak Ibu semua, terkait dengan hal tersebut kita di eselon 4 baik di bidang maupun di UPTD berdasarkan arahan Pak Kepala Dinas itu mewajibkan minimal 1 inovasi itu kita ajukan pada penilaian tahun 2023. Inovasi yang dapat diajukan di tahun 2023 itu adalah inovasi yang telah diterapkan 1 tahun sebelum diajukan penilaian. Yang artinya inovasi ini kalau penilaiannya di bulan sekarang bulan Oktober, minimal kita sudah menerapkan di bulan, ya maksudnya kan sekarang lagi di pusat dinilai di bulan Oktober. Nah, jadi harusnya kita menerapkannya dimulai bulan September sekarang. Makanya ini sangat menggebu-gebu, kita harus terburu-buru. Kenapa? Sebab kita tidak ada regenerasi inovasi tadinya. Kalau sudah ada regenerasi 1 tahun sebelumnya, sehingga kita tidak terlalu kerepotan. Nah, inilah yang coba kita bangun untuk penilaian tahun 2023 nanti. Kita terapkan sekarang sehingga kita sudah mempunyai database inovasi yang akan kita ajukan. Nah sehingga Pak Gubernur mengejut masing-masing OPD untuk menciptakan inovasi. Kalau Pak Gubernur menargetkan masing-masing OPD itu sebanyak 6 inovasi. Nah, Pak Kadis menyampaikan bahwasanya masing-masing eselon 4 minimal 1 inovasi. Yang artinya kalau di bidang ada 3 seksi atau 3 eselon 4-nya, maka wajib mengeluarkan 3 inovasi itu minimal. Kalau bisa maksimal, kenapa kita harus minimal? Nah, Bapak Ibu semua, kalau ini kita tidak laksanakan, ini terkait juga dengan tunjangan daerah kita. Kalau kita tidak termasuk provinsi terinovatif, itu tunjangan daerah kita dikurangi 5% semua rata. Makanya Pak Gubernur sangat menggebu-gebu nih, sehingga karena kita tidak ada regenerasi dari awal, sehingga kita saat ini memang harus kerja keras gitu. Nah, terkait dengan pemaparan kami tadi, kami kembalikan kepada Bu Kepala Bidang. Silakan dijaring inovasinya dari kawan-kawan ini semua. Nanti kita rekap, nanti kita laporkan kepada Pak Kepala Dinas. Nanti juga ada berbentuk pelaporannya yang direkap oleh Bu Ade yang dilaporkan ke Pak Kepala Dinas. Kalau tidak salah saya kata Bu Ade nanti juga ada presentasinya dari kawan-kawan eselon 4 terkait inovasi yang diajukan. Mungkin sekian, terima kasih. Setelah ini, setelah inovasi dijaring, kita akan sampaikan indikator-indikator apa saja yang perlu dilengkapi paling minimal untuk pengajuannya. Sekali lagi, terima kasih. Kita kembalikan kepada Bu Kepala Dinas. Terima kasih Nino. Jadi mungkin awalnya kita sudah bicarakan juga dengan Bapak Deputi. Mungkin kita
sudah ada rencana atau lancar inovasi dari seksi masing-masing. Karena kalau seperti penjelasan singkat itu tadi, sebenarnya kita sudah mulai banyak bikin shortcut untuk pelaksanaan kita. Apakah itu bisa dilanjutkan menjadi usulan inovasi atau tidak, itu nanti kita bahas bersama. Silakan Bu Ina ke Pak Anu. Umur kita sudah melakukan satu ya, tapi tanpa tujuan inovasi ya sebenarnya. Tapi itu mungkin bisa dijadikan inovasi ya. Kemarin kita rekrut pelatihan P3 ya Bu. Itu saja mungkin yang kita angkat untuk inovasi 2023 karena itu sudah dilaksanakan. Dan kemarin kita sudah bincang-bincang kalau sepakat teman-teman namanya kemarin sistem rekrut peserta pelatihan P3 ya. Inovasi itu kan kita lihat yang dari tahun kemarin itu banyak yang berubah ini ya Jo. Itu bisa dilaksanakan dan itu memudahkan perekrutan ya. Nanti inovasi itu memudahkan pekerjaan kan. Itu jam mungkin kita angkat bagi. Kalau setuju namanya apa kita bahas ya? Apa kan? Si Repi ya. Nah itu kalau setuju. Sistem rekrut pelatihan P3 tidak terlalu kita rinci berkata ya, cuma namanya yang cepat diingat orang ya si Repi itu kalau setuju kita angkat itu ya. Kalau ada usul lain dari teman-teman Pak Wasan, Pak Un ada usul lah namanya apa? Silakan yang lebih menarik daripada itu lah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semacam gambaran ya, mudah-mudahan ini bisa diangkat dan perlu pemikiran kita bersama barangkali, terutama di bidang produktivitas karena katakanlah mungkin negara ya kayaknya punya perhatian besar terhadap produktivitas. Nah kita coba angkat bicara tentang produktivitas. Tapi itu ya. Kemudian kalau kita lihat dari dinas tenaga kerja, kita kan punya katakanlah ya punya tenaga kerja. Kita juga membawahi banyak perusahaan. Nah, saya ingin ada semacam bengkel, atau bengkel produktivitas kan namanya, yang selama ini kami katakan itu adalah klinik produktivitas. Nah di kantor kita ingin kalau ada nanti hal-hal yang bicara tentang hubungan industrial, hubungan pokoknya masalah hubungan ketenagakerjaan, masalah konsultansi lah namanya. Tapi ada semacam bengkel. Kita juga punya ahli, kita juga punya pakar kok di dinas tenaga kerja. Artinya semacam klinik klinik bersama kayak di kesehatan kan ada klinik mata, klinik bersama. Dan di Depnaker di pusat di provinsi ini saya punya gambaran ya, ada baiknya kita punya semacam ruangan atau semacam bagian yang kita sebut dengan bengkelnya produktivitas. Jadi apa-apa saja nanti misalnya dari pihak perusahaan datang ke Depnaker, apapun pengaduannya masalah ketenaga kerjaan, kita punya pakar kok di sini. Ya, apakah nanti bagian pengawasannya nanti perlulah pakar pengawasan. Ada bidang nanti hubungan industrial kita juga punya. Jadi secara global bukan bidang saja yang saya maksud, tapi secara umum dinas ketenaga kerja punya bengkelnya produktivitas. Ini pemikiran saya. Jadi apapun persoalan ketenaga kerjaan di perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Barat, ya, kalau nanti kita juga sudah merancang juga klinik di kabupaten kota, tapi setelah kita pantau tidak jalan gitu. Tapi mungkin kita juga bisa evaluasi nanti karena di satu sisi mungkin pendanaan tidak ada, mereka tidak jalan. Tapi kalau saya melihat itu sangat bagus sebenarnya, karena kayak ada apa masalah perusahaan kemana dia mau mengadu gitu. Ini jadi artinya ini pemikiran saya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua punya masukan atau punya tambahan tentang hal itu. Tapi intinya adalah saya melihat kita perlu semacam bengkelnya produktivitas.
Karena apapun yang dikerjakan oleh katakan misalnya HI, pengawasan, muaranya, endingnya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas perusahaan. Terjadinya crime di perusahaan, intinya bagaimana mereka menserasikan keselarasan hubungan segala macam itu. Intinya adalah bagaimana perusahaan itu kondisinya lebih baik. Itulah produktivitas. Ini masukan dari saya. Mudah-mudahan kita bisa kalau tambah kurangnya dari kawan-kawan yang lain, memang silahkan. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kaitannya dengan bengkel itu sebenarnya kan sudah diinstruksi kita juga kita sudah fungsi kita dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi provinsi ini Pak. Nah, jika kita pengen mewujudkan seperti ini, apa langkah-langkah kita percepatannya, inovasinya apa sehingga kondisi seperti ini Pak terwujud? Itu kan baru ekspektasinya Pak Benda gitu. Ada semacam bengkel, semacam klinik. Nah, apa langkah inovasinya sehingga kita bisa mewujudkan itu? Walaupun, nah namanya inovasi kalau sebenarnya kalau klinik produktivitas itu tidak harus ada ruangan. Maksud kita bikin suatu ruang chat di WA untuk konsultasi produktivitas, itu inovasi namanya. Itu saya begitu ya. Jadi ya maksudnya gitu. Jadi kan tadi itu ekspektasi dari Pak Bun. Jadi kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai klinik. Pasti kabarnya ada ruangannya di mana perusahaan bisa bertemu. Nah, kalau kita jadikan inovasi seperti apa? Inovasinya tanpa harus terbuka, orang bisa berinovasi dengan mereka. Kita bikin grup chatnya sendiri khusus untuk ketinggalan komunitas atau bagaimana? Jadi ruang umum kita invite semua perusahaan atau apa itu bisa. Saya pikir itu bisa jadi inovasi. Menambahkan mungkin ya, dulu ya. Ide Pak Un bagus ya. Mungkin bisa kita itu 2024 kali Pak Un. Karena 2023 sudah ada calon ya. Jadi karena inovasi itu harus dilakukan setahun sebelumnya. Jadi mungkin kita bisa duduk bersama lagi membicarakan apa settingannya. Biasanya kan kita mungkin bisa dibikin aplikasi ya dong, kayak ruang apa? Kayak ruang guru lah. Kan, iya, tapi secara virtual, secara aplikasi. Jadi perusahaan itu bisa bertanya, kita menjawab. Seperti ini, seperti ruang konsultasi dokter. Kita sering halodoc. Kayak halodoc, halo kita, mungkin bisa depan dong saya. Tinggal kita mencari apanya Pak Un, metodenya. Nah, Bapak bagus, makasih Pak Un. 2024 mungkin saya dilakukan tersetting 2023 mulai karena kita juga karena begini juga perusahaan juga tidak tahu ya kalau ada sebenarnya permasalahan produktivitas itu ada pemecahannya. Nah, itu Pak Un. Mungkin kalau itu mau kita jadikan inovasi dan mau mulai kita jalankan di tahun 2023. Setiap kegiatan produktivitas kita kenalkan ruang konsultasi kita itu kepada peserta kita. Memang sistemnya benar ya? Kayak halodoc kan ada? Oke, silakan kalau ada. Kalau menurut saya ini usul dari Pak Un bisa kita wujudkan untuk penilaian 2023. Saya berpikiran singkat saja. Kenapa tidak kita bikin grup publik? Saya paham maksudnya. Jadi pelayanan semua ketenagakerjaan ada di sana untuk tanya jawab konsultasi. Kenapa tidak kita bikin grup publik baik di sosial media terkait seputar tanya jawab tentang dinas ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang mana nanti pengelolanya masing-masing teknisnya mempunyai namanya password dan admin di sana. Jadi itu bisa diterapkan itu tanpa biaya sih Pak sebenarnya. Apalagi di kita sudah ada admin untuk yang ini ya portal juga ada admin Facebook juga ada admin Instagram. Sekarang pilih saja salah satu di sosial media itu. Kalau Facebook kan itu bisa kita bentuk sebagai grup publik yang siapa saja boleh bergabung dan bertanya juga bisa langsung video callan juga bisa di sana. Nah nanti tinggal kita bagi sedinas ini siapa-siapa aja teknisnya, semua megang password itu. Nah, jadi ketika jangan kita ini ide dari bidang. Jadi kita pertama layanan bidang dulu.
Kalau ini nanti kita paparkan di depan pimpinan menjadi idenya dinas, baru kita bawa admin dari Cuma ide Pak Unil lah bisa dikembangkan. Cuma kalau untuk 2003 kayaknya enggak. Jadi Karena ini untuk yang 2023 kita udah minta tayang presentasi besok. Kita kan belum melaksanakan, kita kan belum dilaksanakan. sebenarnya niat aja benar. Yang maju sekarang pun belum dilaksanakan itu langsung dimundur nanti administrasinya enggak. Jadi yang maju di 2022 ini itu kita mundurkan karena kita tidak punya stok inovasi. Itu Pak Kadis Almarhum masih nada tangan pada saat ini. Kalau bisa kenapa kita bikin? Jadi ini bisa diterapkan. Kenapa tidak? Oke, kita perkecil dulu skopnya hanya untuk pelayanan bidang pelatihan dan penempatan. Itu kan ada magang, Jadi seperti itu ada masyarakat aktivitas, bertanya. ada PMI. Itu dulu. Boleh nanti kita bikinkan Facebook kecilnya untuk bidang kita bukalah grup terbuka publik Atau di IG di sana. jadi di sanalah berkonsultasinya. Nah, masing-masing teknis kita kasih passwordnya. Password bisa. Ya, gitu itu bisa diterapkan. Boleh. Nah, gini saya tambahkan informasi-informasi yang ada di dinas kita, apakah masalah pemagangan atau masalah kejepangan, masyarakat kan tidak banyak tahu tentang itu. Apakah harus datang dia ke kantor sini kan tidak, karena kita berbasis digital sekarang, mungkin untuk metodenya atau teknisnya nanti kita bisa kembangkan melalui sistem digital, bikin aplikasi kan namanya, sehingga informasi-informasi bisa sampai ke pelosok, kayak ke Malaysia, kayak ya pokoknya informasi masalah menyangkut ketenaga kerjaan kita bisa share kemana aja. Jadi itu yang secara secara IT-nya nanti bisa dikembangkan. Tapi pokoknya saya melihat ini poinnya itu. Iya. Kita harus punya Jadi kalau kita kalau S4 harus tayang harus apa ya? Nanti kita sepakati dulu. Kan ada yang ini, ada yang Pak nanti Pak An. kita sekarang jaring dulu Bu. Kita jaring Ya, dulu. jaring. Siapa lagi yang punya ide? Pak An silakan. Ya, terima kasih Bu Sandy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu kasih kawan-kawan saya jawab di bidang Lapen. Kami dari seksi pelatihan sebenarnya yang kita bikin ini sudah diterapkan, sudah berjalan mungkin 1 tahun 2 tahun yang lalu. Mungkin mengenai pelaporan pelatihan di BLK. Jadi pelatihan BLK ya semuanya. Jadi pelatihan yang dilaksanakan tersebut kita input menggunakan yang cover. Jadi direncanakan sisi pelatihan ini saja yang kita ajukan untuk inovasi di seksi pelatihan. Jadi bagaimana bagusnya kita serahkan kepada Rio, apa lagi kelengkapan yang akan kita perlukan. Istilahnya Pak apa? Setelah kita tanya jawab kemarin, kita tanya, kemudian ada ide dari saya, kita kasih nama SIMPEL, Sistem Informasi Pelaporan Pelatihan. Jadi P-nya juga SIMPEL, Sistem Informasi Pelaporan Pelatihan. Ya. Ya, DPP. Jadi itu aja. Sederhana. Ya. Itu aja untuk saat ini yang akan kita ajukan untuk inovasi di tahun 2000 yang akan kita canangkan untuk tahun 2023. Terima kasih Bu Kabit. Izin menambahkan itu karena dari awal kita buat aplikasi ini karena memang data itu tidak pernah sampai ke dinas provinsi secara rutin dan secara lengkap. Sementara yang namanya pertanggungjawaban pelatihan se-Sumatera Barat itu harus kita suplai datanya terus-menerus dari bidang ini. Ini mungkin dampak dari otonomi di mana kabupaten kota merasa lagi tidak ada kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pelatihannya, dan kabupaten kota sendiri kondisinya sekarang itu mereka itu satu dinas sendiri atas beberapa instansi sebelumnya, sehingga mereka lagi tidak mendalam memahami fungsinya sebagai dinas yang bidang pekerjaan data, lembaga latihan kerja swasta tidak pernah dapat di-cover, padahal itu sebenarnya kan perpanjangan tangan dari dinas kita, dari kementerian kita ke masyarakat. Nah itu jadi
secara berkala dulu sisi pelatihan selalu mengirimkan ini ke kabupaten kota, ke asosiasi lembaga latihan agar anggotanya mengirimkan realisasi pelatihannya dalam 1 tahun. Kita mengirimnya 1 kali 1 tahun kemarin. Jadi mengingat sekarang nih semakin lama itu data itu semakin besar tuntutannya, bahkan ditambah lagi Pak An, bukan sekedar yang dilatih lagi Pak An, yang tertempatkan, karena target pelaksanaan kegiatan khususnya pelatihan dan mobilitas di Kementerian kita itu tidak lagi sampai terlaksananya pelatihan, tapi seberapa banyak orang yang dilatih itu jadi punya pekerjaan atau membuka usaha dari data itu harus dapat. Mungkin simpel ini bisa kita perkuat nanti kalau sudah ditawarkan dan memang terkumpul datanya. Jadi bahan analisa itu dasarnya kemarin kita bikin ini ya. Jadi ini sudah kita pakai 2 tahun nih Pak sudah kita pakai. Oke, itu barangkali. Tapi kan kalau inovasi nggak boleh 2 tahun ya, sudah jadi pekerjaan inti ya. Kalau dia sudah 2 tahun, kita ajukan itu sudah dianggap menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Jadi kita Di batasnya berapa lama? 1 tahun. 1 tahun, makanya 1 tahun penerapan. Jadi 1 tahun. 1 tahun dari Jadi tidak, SK-nya 1 tahunnya saja. dari batas bulan September depan. Itu baru bisa dilakukan penilaian. Ya, dianggap aja baru kita laksanakan sekarang itu. Oke, kalau menurut kami sih sebagai tim teknis inovasi sebenarnya sudah bagus-bagus nih inovasinya, juga sudah ada sistemnya, sudah tinggal melengkapi didukungnya saja. Terus untuk pengoptimalannya nanti juga di dalam didukung itu ada beberapa orang penerima manfaatnya, itu ada masuk ke dalam indikator penilaian juga. Nah, Bapak Ibu semua, kawan-kawan, mohon izin Bu Kabid, silakan Ibu Kabid tetapkan siapa penanggung jawabnya, sebab kita butuh untuk kelengkapan bahannya nanti, butuh juga untuk kesosialisasikannya nanti. Nah, saran saya nanti di dalam tim pelaksana itu digabungkan 5 unsur. 5 unsur itu nilainya 3 Bu. 5 unsur itu ada unsur pemerintah, masyarakat, akademis, organisasi, perusahaan juga boleh. Nah, itu nilainya 3. Makanya kemarin kita mengubarkan yang inovasi yang kita ajukan di 2022 agar 90 kita ubarkan ke sana. Jadi SK-nya berubah semua. Nah, nanti semua inovasi dari dinas kita setelah terampung kita ajukan untuk PSK-nya di gubernur. Kalau memungkinkan kita ajukan untuk dimasukkan ke dalam perda ketenagakerjaan kita terkait inovasinya nanti. Nah, mungkin itu Bu Kabid, silakan Bu Kabid tetapkan. Setelah itu kami akan menyampaikan pelengkapan indikator-indikatornya, yang mana 5 mandatori untuk hari Senin pemaparan kawan-kawan eselon 4 ini. Yang minimum kawan-kawan eselon 4 sudah tahu tujuan, manfaat, dan rancang bangun after dan before-nya. Nah, untuk 5 mandatori itu minimal harus dilengkapi, sebab ini kalau kita lalaikan nanti 5 mandatori nanti ada videonya, ada SK, ada penerima datanya, ada data screenshot lainnya. SK-nya kan baru SK Kepala Dinas, nanti ada parameternya. Video SK tadi? Nanti Bu, kita bahas. Oke. Mohon pertimbangan kawan-kawan juga, Bapak Ibu sekalian. Kami rasa ketiga-tiga yang kita bicarakan tadi bagus untuk kita ajukan. Nanti ini loh, kalau masuk semua nanti malah bingung. Dia SK itu harus besar nih, Bukan Pak SK nih, bentuk inovasinya. Inovasinya kita mengangkat. Jadi semua yang punya persoalan pelatihan dan penempatan termasuk mobilitas, dia nggak harus datang ke sini. Tapi dia bisa komunikasi melalui online itu. Jadi adminnya bisa banyak. Ketika nanya masalah TKA, nanti admin utamanya oleh nanti tolong ditanggapi. Nanti ada perusahaan masalah mobilitas ke Pak Un, tolong ditanggapi. IPK, NETI. Jadi nasabahnya bisa besar itu, bisa kabupaten kota, bisa perusahaan, bisa masyarakat luas, bisa peserta pendidikan, bisa lembaga latihan, Semua. itu lebih bagus. Ini Termasuk 5 tuh tadi. 5 unsur itu masuk dia di situ. boleh.
Namanya. Namanya. Kalau itu kan skopnya udah luas. Bidang sudah lagi produktivitas apapun. Ya semuanya itu produktivitas muaranya. Bagaimana ujung-ujungnya pasti produktif, Ya. tenaga kerjanya produktif, perusahaannya produktif, lembaga pelatihannya, masalah pelatihan dan produktif. Bagaimana kalau kita pelatihan dengan produktivitas? Nanti ada khusus penempatan dari luar negeri, dalam negeri ada lagi gimana itu? Itu aja. Bidang saja, satu bidang aja. Cuma nanti yang menghandle misalnya spesialis mata, aku dokternya, TKA aku. Tapi kayak Acia di portal, Ah, ya. Acia ada admin portal. Tapi Ah. Biko ada pertanyaan, Acia ngirim gitu. Apa namanya? Apa namanya? Pergi ke dokter masing-masing. Nanti dokternya ada, pakar kita Ada tukang semua kita arahkan ada. dokternya. Misalnya. Nah, seperti itu. Saya ahlinya, saya pakarnya. Nanti Ya. dokter berlaku. Udah bagus tuh Lapen menjawab. Apa menjawab? Ya singkatnya itu Lapen menjawab. menjawab. Ini mana kecil keluar. Kawan-kawan Lapen ini luar biasa ini. Lapen menjawab aja. Oke. Ada singkatan itu ya. Ya, anda maksudnya aku disingkir aku. Karena lain kata Tuhan enggak. Kan luar aja. Pul, kisi pul kok coba aja ini. Lapen menjawab. Mana Ya, main ya. densus dia. Keluar aku. Dan levelnya banyak. Aku disingkir bagus sudah. Dokter ya level. Aku disingkir. Tapi Lapen Siap, udah menjawab. maksudnya itu aja nggak apa. Nggak usah disingkat. Tidak usah. Karena ada amustilus singkat dan Tapi Biko berita Lapen itu, apapun kegiatan Lapen, apapun informasi tentang program Lapen ditayang di situ. Oke. Biko ada keraguan Si Lapen menjawab lah, sistem informasi pelatihan Laten dan dan pendapatan menjawab. Coba pakai Si, istilah pakai istilah Laten. baik. Laten apa menjawab. jawab sana? Lapen Ada menjawab mengundang masih kepanjangannya apa jadinya? mengundang sensasi itu bang. Lapen menjawab. Laten kan nggak harus disingkat, harus disingkat. Kan harus singkatan. Ya, Itu aja lah bung. Kalau pakai Itu aja lah, Dok. Enggak, cuman nanti kalau kita terbitkan berbentuk publik, Lapen itu bahasa yang tidak dimengerti oleh masyarakat kita. Kalau ada kepanjangannya masyarakat langsung mengerti gitu loh. Oh ini tentang pelatihan dan penempatan. Ini Lapen. Nah, makanya tadi udah tanya, apakah masih singkatan atau memang dipanjangkan pelatihan dan penempatan menjawab. Kita singkat Lapen menjawab. Ya. Kalau hanya Lapen nggak tahu orang. Iya. Ini pelatihan dan penempatan menjawab. Atau perlu bahasa Inggris kan enggak? Silakan. Tapi silakan itu bagus juga Bu. Ada bahasa tanda tanya apa itu? Silakan ini apa? Artinya kan silakan menjawab. Menurut saya, Kalau menurut Bunda, justru Lapen itu mengundang dan tanya orang. Apa tuh? Nah, Ya. pengen orang tahu. bagaimana kata Srido tadi, yang lakukan itu orang nggak Iya maksudnya. nggak formal gitu. Sama dengan kemarin Bu Santi bikin apa kemarin? Janda. Tandaku. Laguku. Laguku ada banyak kan itu jadi Lapen jawab. Laguku. Singkatan dari bidang pelatihan dan menjawab. Ada janda-janda, kemarin kan janda-janda. Nah, ada janda-janda. Ini ninja perawan. Oh, ninja perawan. Kata janda perawan. Nah, itu aja lah. Oke, apa jadinya? Kalau kita tim teknis mengarahkan supaya inovasi itu agar dia menjadi penilaian dan dibawa ke tingkat penilaian nasional harus mencakupi namanya 20 indikator. Yang satu indikator itu adalah rancang bangun tadi. Nah, 5 indikator mandatori ini wajib ada. Makanya dimerahin. Jadi dari 20 itu 5-nya wajib ada. Ini salah satunya mandatori, itu ada kodenya di atas mandatori, yaitu SK penetapan inovasi. Nilai 3 adalah masuk ke dalam Perda. Kalau kita nilai 2, SK gubernur, SK kepala daerah. Kalau dapat nilai 1 adalah minimal SK kepala OPD penetapan. Pertama kan SK kepala OPD. Oke, kita lanjut. Yang kedua, tadi rancang bangun 300 kata sudah kita jelaskan ya waktu itu akta dan report. Kondisi akta dan report. Rancang bangun. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua, SK pengelola inovasi. Oke.
Kalau pengelolanya lebih dari 30 nilainya 3. Nanti dilampirkan di lampirannya, makanya tadi dimasukkan semua orang, jadi lebih dari 30 dia. Kalau ini masuk sebidang nih. kalau pengelolanya 11 sampai 30 nilainya hanya 2. Kalau pengelolanya Pak Kades nggak dimasukkan Bu. Tanggung jawab Masuk sama. masuk. Kami sarankan semua SK lebih dari 30 ininya, lampirannya orangnya. Kita masukkan stakeholder kalau untuk dapat dijawab masalah BP3MI nanti masukkan orang BP3MI, masukkan BLK pada yang BLK yang umum. Oke. Masuk semua. Kita lanjut Bu. Oke. Oke, yang ketiga anggaran yang tersedia terkait dengan inovasi. Maksudnya kegiatan yang kita tuju, bukan anggaran untuk inovasinya. Misal tadi sistem rekrut P3. Lampirkan RKA-nya T1, T0, artinya T0 ini tahun ini, T-1 tahun kemarin. Bagian P3. Anggaran bagian P3. RKA-nya Bu. RKA 2020 2022, 2021, Itu anggaran 2020. connect tuh Pak Aru. Nah kalau untuk rapat menjawab semua kegiatan bidang rapat masuk tuh anggarannya. Nah, itu kita dapat parameter 3 kita. Ini. Kita lanjut. Dia nggak terlibat ke bukti basicnya Bu. Nah, penggunaan IT dalam pelaksanaan inovasi yang diterapkan. Kita di 3 yang diajukan ini sudah menggunakan IT semua. Pelaksana kerja sudah didukung sistem informasi online atau daring. Tampilkan kalau tadi berupa konsultasi, tampilkan linknya apa dan di screenshot. Itu buktinya. Kalau yang Bitly tadi, tampilkan Bitly-nya, alamat Bitly-nya apa, screenshot tampilan depan dari layanan Bitly tersebut. Itu nanti bikin IG-nya, FB-nya, terus bikin link konsultasinya. Oke, lanjut. Peningkatan kompetensi dan pelaksanaan inovasi daerah. Nah, usahakan setelah inovasi kita ciptakan, kita laksanakan BIMTEK secara daring saja dengan latar belakang inovasi kita. Kalau ada anggarannya terkait kegiatan tersebut, bagus, kita sampaikan dalam kegiatan BIMTEK. Kalau tidak, BIMTEK Bu, dia nanti sosialisasi beda lagi. Nah, nanti silakan kalau kita ingin dapat nilai tertinggi, silakan laksanakan. BIMTEK ini antar siapa aja nih dong? Ya pelaksana. Pelaksana. Tim pengelolanya. Pelaksana dan tim pengelola bisa. Ini yang kita kerjakan menjadi hijau semua. Kemarin itu 90 kita laksanakan BIMTEK secara singkat. Nah, buktinya apa? SK kegiatan dari BIMTEK tersebut atau surat tugas dan daftar admin kita bikin aja secara Bitly atau undang kegiatan BIMTEK. Nah, nanti silakan screenshot kalau secara online kita laksanakan. Kalau dia offline? Nah, kalau offline ada fotonya Bu, ada spanduknya berarti. Ada SK-nya, ada daftar adminnya. Oke, lanjut. Nah, semua inovasi ini saya yakin sudah ada di dalam RKPD dan RPJMD kegiatannya ini. Contoh tadi P3 itu sudah ada, nanti minta di Subbag Program dan Keuangan ada. Nah, kalau sudah ada kegiatan tersebut yang kita laksanakan inovasinya, permudah kerjaan kita itu dalam 2 tahun terakhir dari RPJMD itu parameter 3. Nah, ya. Persyaratannya nggak untuk indikatornya nggak susah-susah Bu, yang sudah ada saja semua. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang tadi kita sampaikan 5 aktor tersebut. Masukkanlah di dalam SK tim pelaksana, ada unsur akademis, unsur pemerintah, lembaga, masyarakat atau asosiasi. Nah, kalau dia terlibat 5 aktor, itu nilainya tinggi, lebih dari 5 aktor. Kalau 5 aktor hanya nilainya parameter 2. Kalau hanya 4 aktor nilai 1. Ini nanti digabungkan di dalam SK pelaksana dan pengelola tadi. Ini bukti dukungnya berupa SK tersebut kopian. Soal nilai 1 barang dimasuk Pak, yang sekarang nilai tinggi. Yang 90 ini berapa? Kenapa Bu? Yang kalau nilai 90 tadi? Kalau 90 itu kita ubahkan yang maksimal semua. Nilai 1 ya? Hah? Nilai 1. Parameter 3. Oh 3. Nah, kalau parameter 1 itu terendah. Nah, oh iya. Ya. Pentahelik.
Oke, kita lanjut. Nah, ini juga kita ubarkan kemarin terkait replikasi di aplikasi kita. Ini bukti fisiknya adalah permintaan replikasi dari kabupaten kota atau PD lain ke kita untuk meniru, untuk replikasi, dan balasan dari kita terakhir adalah perjanjian kerjasama dengan kita. Perjanjian untuk transfer. Untuk kita mempersilahkan OPD tersebut untuk mereplikasi. Ada MOU-nya, formatnya juga ada di sana. Nanti silakan ditiru. Saya rasa ini bisa dilaksanakan sebab kawan-kawan kabupaten kota juga butuh ini. Oke, kita lanjut. Nah, parameter tertinggi 3 kali direplikasi oleh PD atau kabupaten kota itu paling tinggi. Kalau 2 kali parameter 2, kalau 1 kali parameter 1. Surah-surah mencari nyawa nah. Iya, gue berarti. Kalau itu nanti teknisnya kita serahkan kepada pelaksanaan inovasi. Oke, kita lanjut. Nah, satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah. Saya sarankan untuk waktu ini penciptaan inovasinya di bawah 1 bulan. Itu parameternya sangat tinggi 3. Kalau lebih dari 5 bulan sampai 8 bulan, ini berupa kita penciptaan website, nilainya rendah itu. Parameter 2. Kalau untuk Willy saya yakin nggak sampai 1 bulan diciptakannya. Jadi Udah dapat ada PD-nya udah ada. Nah, ini di Ini udah ada, yang akan jauh ya. ini Dia kan tinggal bikin portal aja nih. ini Facebook baru, IG baru, ID baru, CID, Facebook, IG, semua WA group. ini buktinya nanti SK penetapan dengan tadi rancang bangun kita yang kita sebelumnya seperti ini pada tanggal sekian kita ciptakan ini itu buktinya penciptaan inovasi kita. Oke, kita lanjut. Ini mandatory Bu, yang kode-kode merah itu harus ada. Penciptaan inovasi ya. Oh, mau luar malah. Nah, ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk atau manual book. Kalau kemarin inovasi kemarin tata cara penggunaan Bitly tersebut. Nah, kita bikinkan dalam bentuk slide kah Di YouTube-nya. ataukah dalam bentuk tutorial kah? Boleh. Nah, kalau dia berbentuk online, kalau berbentuk YouTube tadi, itu nilainya paling tinggi. Kalau berupa elektronik bukunya kita sebar melalui elektronik, itu nilainya parameter 2. Kalau berupa printan dari PowerPoint itu hanya 1, parameter 1. Oke, kita lanjut. Ini bukti fisiknya buku dari manual tersebut atau screenshot link yang kita bagikan tadi atau yang petunjuknya kita sebar melalui YouTube atau melalui sosial media lain. Nanti berikan linknya dan screenshotnya. Oke, kita lanjut. Bang Eri ada tadi malam kemarin malam itu diminta untuk menerbitkan berita-berita kan? Nah itu gunanya untuk itu Pak. Makanya kita ngejar nilai 90 kemarin. Nah kemudahan mendapatkan informasi layanan. Nah layanan kita sudah melalui aplikasi online. Bukan, kita berada di layanan email atau media sosial. Nah jadi nanti layanan untuk pengaduan mendapatkan informasi nanti silakan screenshot ataukah melalui WA ataukah melalui ini kita sudah bisa melalui aplikasi online nih, melalui media berita tadi Pak, melalui portal bisa tuh Pak, tinggal screenshot dan berikan linknya. Dapat parameter 3. Oke, kita lanjut. Waktu yang diperolehkan untuk memperoleh produk atau jasa hasil inovasi ini otomatis kalau melalui Bitly pada detik itu juga kita sudah memperoleh hasilnya. Silahkan tampilkan di Bitly-nya, ditampilkan datanya minimal 1 atau 2 orang. Jadi ketika Bitly itu di-pencet, otomatis datanya kan langsung dapat berita. Berarti hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari. Itu parameter 3. Oke, kita lanjut. Nah, ini penyelesaian pengaduan. Kalau kemarin penyelesaian pengaduannya melalui via WA, nanti Pak Heri bisa pengaduannya melalui website dan IG. Nanti penyelesaian kalau mereka adu misalnya, kenapa ini tidak bisa diklik, kita jawab, kita selesaikan. Satu yang bermasalah kita selesaikan, satu itu 100% Pak. 2 yang mengadukan, kalau saran saya diberikan 3 contohnya.
itu kan sebenarnya bisa kita inikan saja 3, kita selesaikan di 3-nya berarti di atas 61%. Nah, silakan di screenshot pengaduan tersebut dan penyelesaiannya kita screenshot juga. Nah, itu sudah mendapat parameter 3 dia. Oke, kita lanjut. Ini tadi terkait dengan keterlibatan aktor tadi. Kalau 5 aktor kita lampirkan lagi di sini berupa daftar hadir mereka kita undang dalam rapatkah namanya, atau dalam SK kah, atau dalam bibliotek tersebut. Nanti dilampirkan SK yang tadi untuk melibatkan 5 aktor tadi juga dengan daftar hadir yang bersangkutan. Kalau melalui Bitly kita kirimkan melalui Bitly. Ini terkait tim pelaksana SK tim pelaksananya sama seperti tadi. Kalau SK kepala daerah itu parameternya tinggi. Ada pelaksana dengan SK kepala daerah nilainya paling tinggi. Ada pelaksana dengan SK kepala dinas parameter 2. Ada pelaksana tapi tidak ada SK parameternya 1. Jadi kami sarankan berada paling sedikitnya di parameter 2. Ada pelaksana dan SK ditetapkan oleh kepala OPD. Nah, ini dia jumlah perangkat daerah yang mengelola inovasi daerah tersebut. Kami sarankan di Sumber ada 19 kabupaten kota itu dimasukkan ke dalam tim pengelola semua, di dalam SK tim pengelola. Makanya tadi Bu Ina ada lihat ya daftar dinas rakyat kabupaten ini, kabupaten ini. Ini dia untuk memenuhi ini. Kalau 19 otomatis kita sudah berada di parameter 3, minimal dia 5 OPD. Masuk aja. Iya, betul. Lanjut. Nah, perluasan informasi kebijakan inovasi daerah ini terkait dengan sosialisasi. Sosialisasi itu bisa berbentuk berita. Kemarin yang tadi kami sampaikan ke Peri dari malam-malam kita minta untuk menerbitkan berita. Ini dia untuk memenuhi parameter ini. Jadi sampaikanlah bahwasanya bidang laten ada laten menjawab. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin bertanya segala macam bla, nah, tampilkan linknya dan screenshotnya. Oke, nah, kita lanjut. Nah, ini mandatori juga. Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah. Ini yang kita sampaikan setelah Bitly tersebut terbit. Nanti kan kita dapat database itu tinggal di print Pak. Penerima manfaatnya. Kalau 201 orang ke atas itu nilainya tertinggi. Kalau hanya 100 sampai 200 itu nilainya sampai 200 kita. Itu saran kami untuk pembuktian bukti fisik kalau bisa dilebihkan. Saya rasa kalau di dinas ini lebih dari sekitar 180 orang bisa ditambah lah. Jadi jangan sampai di sini rendah nilainya. Intinya apa? Daftar penerima manfaat di dalam print dari Bitly itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah indeks kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah. Kalau parameter hasil laporan MONEF berdasarkan hasil penelitian itu mendapat nilai 3. Kita saat ini belum bisa menjangkau yang parameter 3 ini. Yang bisa kita lakukan adalah hasil pengukuran kepuasan pengguna dari hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat. Ini nanti silakan disebar kuesioner berbentuk Bitly. Itu nanti kita dapat parameternya hasil kepuasan masyarakat atau testimoni dari pengguna tersebut atau melalui survei langsung ke masyarakat berupa pelaporan dari hasil survei tersebut. Nah, itu bisa dijadikan bukti fisik. Untuk parameter 3 melalui kajian ilmiah berdasarkan hasil penelitian. Jadi kita berada paling sedikitnya di parameter 2. Nah, ini yang terakhir mandatori Bu. Makanya kita untuk video harus wajib ada. Nah, mandatori ini terkait video minimal harus memenuhi 5 unsur, yaitu pertama penjaringan ide. Ini sebenarnya kita sudah penjaringan ide tadi. Yang kedua pemilihan ide, penetapan ide, inovasi. Latar belakang inovasi yang nanti Bu Kabit menyampaikan sebelum inovasi ini ada apa-apa yang terjadi. Kalau di pengawasan kan Pak Wendra,
Kalau yang kemarin saya bikin di transmigrasi kan Bu Adek kemarin menyampaikan, setelah itu penjaringan ide ini yang sebenarnya kita laksanakan kemarin, kita akan reka ulang lagi kalau yang di transmigrasi Ini udah berapa masuk nih, ide. berarti sekarang Penjaringan udah ide. masuk nih. Nah, pemilihan ide kita sudah masuk juga tadi sebenarnya. Pilihan ini kita tetapkan siapa penanggung jawabnya. Ya. Nah, manfaat inovasi ini nanti Pak Kepala Dinas menyampaikan, dampak inovasi nanti ilustrasinya kepada masyarakat yang kita layani atau penerima manfaat inovasi. Jadi harus cakup 5 unsur. Sebab kita sekalian bikin video kan, Ya. masa nggak dipenuhi 5 unsur ini. Oke, kita lanjut parameternya paling tinggi. Nah, hanya itu Bapak Ibu yang perlu dilengkapi, nanti jadinya satu bundel seperti itu. Oke, mungkin sekian dari kami. Kalau ada pertanyaan kami tampung, insya Allah kami akan menjawabnya. Kita kembalikan lagi kepada Kepala Bidang. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Rido. Jadi ini juga direkam ini juga termasuk bagian dari persiapan ini ya. Terima kasih Rido, itu sudah banyak langkah yang sudah kita lewati, nanti tinggal mengolahnya ya. Jadi kita sepakat 3 tadi ya Bapak dan Ibu. Oke, nanti apa langkah berikutnya? Kita yang akan menyiapkan rancang bangun ya. Iya, rancang bangunnya sudah ada contohnya. Kita nanti silakan dikopikan. Sebab arsip itu wajib tinggal di sini. Nanti kita untuk evaluasi juga ke pusat nggak bisa diberikan. Nanti silakan dikopikan. Nah, jadi di situ perpoinnya sudah kita siapkan. Nah, ini yang perlu disini. Nanti di fotokopi aja salah satu untuk tinggal di bidang Itu boleh di-share dong. Boleh Iya. di-share semua biar untuk tunjuk ke kita. Oke, siap. Oh, apa lagi ya? Apa Yang untuk persiapan tanggal 26 apa aja yang disampaikan? Iya, tadi rancang bangun, manfaat, tujuan, SK, video. rancang bangun, Senin. Iya. Video itu mana? Jadi rancang bangun kan latar belakangnya, kondisi sebelum dan jika diterapkan 300 kata kan? Iya, sekarang tinggal buku. Jadi selain itu masuk di Nah, jadi ini 3 langkah ya. Bu Ina, Pak Kan, kita nanti susun timnya. Kita kerja sama-sama, cuma dibagi nanti yang bantu si Nepi, yang bantu Simple, yang bantu belakang jawab nanti siapa. Nah, jadi ada tim itu nanti kita tinggal mantau ke tim itu tanggung jawabnya masing-masing, khusus untuk 5 indikator yang mandatori aja. Oh, Namun bisa di yang- parameter 3 ambil. Tapi nilai-nilai tertinggi diambil. Iya. Kalau untuk 90 hijau memang harus nilai tertinggi Pak, kecuali tadi Iya, yang semuanya. satu. Kita upayakan parameter ketiga itu bantu share slide ini ke Latenta, jadi kita bisa sama-sama ini. Jadi kita kan sudah dengar tadi ya kawan-kawan Bapak dan Ibu, kalau khusus 5 indikator tadi, kalau ada yang merasa dokumen yang ada sama Bapak dan Ibu itu masih ke sana, bantu siapkan kita fotokopi. Di SK-nya. Ya, kalau ada SK kegiatan yang harus dibuat pasti itu SK penetapan inovasi itu satu orang yang Mandatori tadi. SK pelaksana sama rancang bangun. Nah, rancang bangun ini orang yang akan membuat paparannya. Kenapa dasar pemikiran kenapa sampai inovasi ini muncul. Nanti Pak Un yang akan menjawab dibantu Pak Un, rancang bangun. Saya menjawab. Yang apa? Siap. Yang Sepanjang itu sudah ada. menjawab Apanya mungkin akan Sepanjang itu sudah ada. latar belakangnya maksudnya rancang bangun. hasil paparan salah satu di antara inovasi kita yang 3 itu maju jadi inovasi dinas, kita dukung sama-sama yang indikator parameter ini. Oke? Ya. Ini kan bertarung juga nanti nih. Oh, iyalah. Jadi sekarang kita persiapannya 5 indikator yang mandatori. Saya potong dikit Bu. Iya. Tidak ada kita bertarung di dinas, semua inovasi kita ajukan, semua inovasi Iya. bernilai. Jadi yang nanti penilainya adalah tingkat pusat.
Nah, semuanya ada Ya kita nilai ngajukan aja dulu ya. Nah, Jadi pengajuan ini kan tidak akan mungkin sedinas ini semuanya masuk, semuanya 30 masuk ke apa? bisa. Iya, Bu. Masuk semua. Masuk semua seperti Untuk apa? ada kalau provinsi, Bu. Provinsi se-Indonesia. Ada pilih-pilih makanya tidak makanya ada Jangan kan tadi kan minimalnya 6. Itu minimal. Minimalnya 6. Minimalnya 6. Rasanya tidak akan mungkin juga misal ada 30 dari dinas dengan penjaringan seperti ini otomatis Nah, tapi 30 kalau masuk. Bapak sudah perintah masing-masing eselon 4 punya Bukan itu dengan ini. Pasti dipilah. Kita akan harus ada stok inovasi untuk tahun berikutnya. Jadi kalau salah satu di antara kita ini, kalau semua masuk ya sama-sama kita siapkan semua. Kita kembali kata Ridho tadi, nah inovasi yang dipakai adalah inovasi yang 1 tahun sebelumnya. Kalau udah 2 tahun dia juga udah kebiasaan. Iya. Jadi kalau 1 tahun ini kita terapkan untuk penilaian 2023, artinya di 2024 dia masih tetap menilai. Baru 2 tahun penerapan, setelah itu nggak bisa dinilai lagi, sudah dianggap kebiasaan. Nah, semua inovasi itu kita ajukan, tidak ada ditolak selagi memudahkan pekerjaan kita. Sebab itu menopang penilaian Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan provinsi terinovatif. Jadi berbobot atau berkualitas tidak berkualitas inovasi nanti kawan-kawan Balitbang yang menyotirnya untuk dipaparkan di gubernur di Kemendagri. Tidak semua inovasi dipaparkan, hanya dipilih 5 inovasi. Betul, Jadi seluruh dunia dari Iya, inovasi yang telah ada ini kita kembangkan atau kita tambah kolom dan segala macam itu menjadi inovasi baru lagi, Pak. Iya. kita bagi ya yang kemarin Jual sendiri dulu. Jual sendiri disiapkan. Berarti rancang bangun, apa? Rancang bangun. Video ini ragu, video kelihatan video yang inovasi bukan bukan yang sekarang. Oh, ini nanti kan bisa diambil SIM-nya ketika kita rapat. Kan SIM untuk pemilihan ide, penjaringan ide kan bisa diambil. Video ini kita ambil. Nanti contohnya silakan dilihat di channel YouTube di Striker Trans kita, ada lincah di sana kurang lebih seperti itu untuk videonya. Oke, mungkin Nah, itu untuk videonya. tampilan tayang hari Senin itu kita tolong ya siapa ya? Hukum Ridho lah ya. Tanggal 3 tuh untuk tampilan tayangnya itu nanti kita bikin apa ya yang video-videonya kayak video yang itu kan 31 kan loh. Apanya? Sekarang simpel tayang dulu nih. Nah, semua include lah video di situ. Terus si Repi tayang, nah ada sampai videonya. Waktu jawab ada sampai video gitu. Maksud gitu kan kita tayang. Jadi untuk membuat video itu harus ada dulu pertama inovasinya. Inovasinya ada belum? Tadi 2 sudah ada. 3. Kan yang 1 apa yang belum ada? Berapa yang belum? Yang buat dulu inovasinya. Yang kedua ada 5 unsur, itu beda-beda SIM. Ya, jadi kalau bisa kawan-kawan yang udah ini, mohon maaf Bu Ina, nanti kan saya juga ke Aiwas, ke ini, nanti takutnya nggak fokus di situ. Nah, sebaiknya Yang mudah-mudahan maksudnya ini. Yang mudah-mudahan maksudnya apa? Iya, yang mudah-mudahan Pak. Ya, Mudah-mudahan. Nah, jadi istilahnya nanti video itu 5 scene itu kita lakukan. Kalau untuk medisnya kita bantu nanti penggabungannya. Jadi artinya gini dong, simple tayang, nanti videonya tolong dibantu. Si Repi tayang nih. iya. Videonya. Ini videonya dibantu sama tim kreatif. Tim kreatif kita Ridho, Ipung, Eri, apa lagi? Tim kreatif. Nah, Ridho tuh mempunyai inovasinya anggota PEN. Nah, Oke. Kemudian nanti belajar bisa. nah, dong kita pakai yang fokus berarti kan? Maksudnya yang saya nggak pakai Word, PowerPoint. Kalau teknis itu Nah, PowerPoint ya. apanya? Itu kan sambil video tayang
kalau menurut pengamatan kami yang direktur Badik, video tayang sambil menjelaskan. Oh, gini, oke. Ini waktu kita menjalinkan ide terapan di bidang LPN dihadiri oleh kita gitu. Manfaat hijau dari Manfaat inovasi ini ini. serius Tadi yang disampaikan Bu Linda terkait tanya jawab tadi. Jadi sutradara Ibu. Nah, Oke. jadi pembagian tugas nanti khusus untuk inovasi kita komunikasi di WhatsApp group. Yang bagus kita sekarang jadi tugasnya. Khusus SK menyeka, SK. Kamu nyeka. Tolong siapa? Bu Asti sama Bu Zevawati, SK. Ya, ini Pak. Kita tuh SK kita siapa yang seumurannya kita konsep menggunakan yang kayak 8 jam Konsepnya satu. Terus SK-nya dua ini nih. ini siap Dua sama SK penerapan inovasi. Ini kita tuh tayang pakai apanya tuh untuk ditayang Senin. Judul diklinya Rancang bangun nanti yang rancang bangun nanti Kak Ibu Kasih, Pak Kasih sama Bu Adik bertiga. sama Pak Unsur. Sejarah-sejarahnya supaya itu deh Secara produktivitas. kan lagi ya kalau si Repi itu 5 apa tuh apa namanya istilahnya itu 5 mandatori itu semua masukin tuh ya yang 5 mandatori itu saya satu ya untuk pemerintahnya kan kita masukin 30 perusahaan kita masukin nah itu soalnya kita kan ada HRD maksudnya HRD banyak. Jadi kalau untuk video saran kami bikinlah teksnya. Kalau Pak Kadis dia maunya pakai teks. Jadi maksudnya dalam penyampaian. Jadi terarah beliau menyampaikan. Maksudnya Teks kata-kata yang tadi sampaikan Pak Kadis. Kan ada apa yang Kan ditayangkan. untuk video kan ada Gini Kiko saya cari yang aku transmigrasi, Ya. jadi bantuan itu bantuan itu yang ada Ri, gimana Ri? Gimana Ri? Tinggal pakai baju kayak dibentalin. video siapa tuh aja kalau ada rekamannya video si trans tuh. Iya itu kan ada di Ninja Perawan tuh silakan ya, Ninja Nah, Perawan. Ninja Perawan ada. Naga seksong tuh jadi lah. Di bantu itu udah keber. Apa berani apa lain? Udah. Ya. Do rancang bangun, SK, pengelola dan pelaksana video. Pak, hari besok tolong Itu udah teknis nih ya, kita bicarakan di luar rapat ini. Ya. Ini orang belum makan. Nah, sekarang persiapan dia. kalau mau makan nggak dulu lah. Iya benar. Enggak berserak, sudah dong. Bu, sebentar Bu, kita Untung aja nggak makan Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatian dan kerjasamanya. Salah dan janggal kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan memilih taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah kan, Pak Nasuk kan? Ibu terima kasih atas atensinya dalam rapat inovasi kita siang ini. Semoga apa yang kita dapat membantu dan memudahkan kita dalam penyusunan inovasi bidang pelatihan dan penempatan.